Selamat pagi, shalom saudara. Halo. Terima kasih Pak pengurus jemaat yang hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah hampir 5 tahun saya tinggal di Wonogiri, itu saya sedikit banyak tahu bagaimana para petani yang ada di Wonogiri. Rupa-rupanya ada sebagian petani itu menggarap tanah milik orang lain atau menggarap ladang yang dititipkan oleh pemiliknya. Nah, selidik karena saya sering ngobrol di Ngebrak ya, saya ngobrol dengan para petani, ternyata banyak pemilik tanah di Wonogiri ini yang sudah merantau dan akhirnya menitipkan tanah mereka ke orang lain. Nah, tentu ketika seorang itu menitipkan ladang atau tanahnya, ia memiliki harapan supaya tanah itu digarap dengan sungguh-sungguh, terurus. Setidaknya suatu saat ketika ia datang berkunjung, ia akan senang jika melihat tanah yang dititipkan tadi tidak ditumbuhi kentang alias kentang. Ya, tahu kentang ya? Kentang itu berarti terbengkelai ya. Nah, atau syukur-syukur kalau menghasilkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang menerima titipan, banyak petani yang menghabiskan waktu, tenaga, bahkan mereka tak segan-segan harus mengeluarkan uang untuk biaya mengolah lahan itu. Ada yang mengeluarkan lahan untuk ngetrek, untuk pupuk, untuk mengairi, dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa yang dititipkan tadi tidak menjadi sia-sia, menghasilkan panen, dan bahkan membuat senang sang pemilik lahan. Saudara-saudara, sesungguhnya setiap kita itu seperti petani ini. Kita itu hidup di dunia ini menerima titipan dari Tuhan. Ya, menerima titipan dari Tuhan. Tuhan sesungguhnya sudah mempercayakan sesuatu yang sangat berharga buat kita, yaitu hidup kita. Memang semua orang hidup di dunia ini, saudara. Tetapi kita diberikan Tuhan hidup yang beriman kepada Kristus. Itu adalah pemberian terbesar buat kita. Bahkan beberapa dari kita sekarang ya dibonusi dengan kesehatan, dibonusi kekayaan, pendidikan tinggi, keluarga, pekerjaan baik. Sama seperti petani tadi, itu semua adalah titipan, saudara. Itu semua adalah titipan. Jadi firman Tuhan hari ini saya beri judul apa? Nah, hidup ini adalah titipan Tuhan. Nah, sayangnya saudara, kita semua itu merasa itu milik kita sendiri. Usaha kerja keras kita sendiri, perjuangan kita. Tidak, saudara. Itu adalah titipan. Suatu saat, sang pemilik hidup itu akan datang kembali. Lalu, apa yang pemilik itu kehendaki buat kita? Kita baca firman Tuhan dulu hari ini. Dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengar dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali,
setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katanya kepada orang itu, orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang berkata, "Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi, sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki dan kerjakan di dalam hidup kita yang sebenarnya adalah mina tadi, titipan tadi. Kalau kita perhatikan dalam perumpamaan tadi, saudara, Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh untuk diangkat menjadi raja. Dan sebelum pergi dia mempercayakan mina atau uang. Mina itu kalau ukurannya itu 3 bulan gaji, saudara. Kepada hamba-hambanya. Dengan perintah apa? Pakailah mina ini untuk berdagang sampai aku datang. Atau perdagangkanlah mina ini. Saudara, sesungguhnya ini adalah gambaran dari tugas kita sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai orang Kristen di dunia. Sesungguhnya Tuhan telah menitipkan kepada kita mina supaya kita kelola, supaya kita kembangkan selama kita hidup atau sebelum sang pemilik tadi kembali. Kita semua sesungguhnya telah menerima mina kita, yaitu hidup yang beriman kepada Yesus. Kalau sampai sekarang kita masih beriman kepada Yesus, itu sesungguhnya adalah berkat terbesar. Mina yang kita terima dari Yesus Kristus. Tidak hanya itu, saudara, kita ditambahi dengan setiap minggu menerima firman, bahkan setiap minggu pertama kita menerima sakramen, supaya kita menerima Injil. Mina yang besar yang membuat kita makin tua, makin kuat dan beriman kepada Yesus. Gak hanya itu saja, saudara. Kita masih dibonusi dengan kesehatan, supaya setiap hari Minggu bisa datang ke gereja, bisa terus menikmati berkat-berkat rohani, bisa terus menikmati berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan. Gak hanya itu saja, saudara. Kita masih diberikan lagi keluarga yang bahagia, supaya saudara bisa pergi ke gereja bersama dengan keluarga untuk menikmati
Injil Tuhan tadi. Masih kurang lagi. Saudara, ada sebagian dari kita yang diberikan harta yang melimpah, kekayaan, bisa membeli apa? Kendaraan, supaya saudara bisa ke gereja tepat waktu, tidak kehujanan, bahkan masih bisa jalan-jalan, masih bisa pergi kemana-mana. Masih kurang. Ada lagi. Sebagian dari kita yang ada di sini diberikan bonus umur panjang, saudara. Bahkan ada yang sudah dibonusi karena sudah berumur lebih dari 70 tahun dan masih sehat. Betul ya? Ada yang lebih dari 70 tahun ya. Padahal dalam Mazmur yang tadi kita baca tadi, apa dikatakan di sana? Masa hidup kami adalah 70 tahun. Dan jika kami kuat, pinten? 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan alias loro-loronen. B12, batuk, budrek, bindeng, buyuten, dan sebagainya. Tetapi kalau saudara masih berada di sini dengan umur panjang dan masih sehat, masih bisa duduk di sini tanpa kendala, itu adalah mina, saudara. Tetapi ingat, sedanten menika namung titipan. Iman, kesehatan, waktu, kekayaan itu semua titipan, anugerah atau kasih karunia. Maka sekarang kita itu disebut hidup di masa kasih karunia, masa anugerah. Apa itu masa kasih karunia? Bukan masa sak penake dhewe, tapi masa di mana kita dipanggil untuk mengelola titipan tadi, mengelola kasih karunia itu, yaitu semua berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, Injil, kesempatan hidup, kesehatan, semua yang kita miliki itu kita dipanggil untuk mengelola supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, perdagangkanlah. Artinya Allah memanggil kita untuk tidak tinggal diam saja. Tidak tinggal diam saja meneng wae. Ya toh? Tetapi berkat keselamatan itu, anugerah itu memanggil kita supaya kita setia mengelola berkat-berkatnya. Karena apa? Suatu saat sang pemilik tadi akan kembali. Sayangnya, nah ini sayangnya. Kadang kita berpikir bahwa hidup sebagai orang percaya itu adalah cukup dengan percaya saja, ya, atau dengan prinsip sak dan sing. Apa itu sak dan sing? Sak penae, sak tekane, sak geleme, sak sae. Apa itu sing? Sing penting rukun, sing penting ora rusuh, sing penting adem ayem, sing penting orang ngrasani tanggane, sing penting umum kancane. Sak dan sing itu enggak cukup, saudara. Kadang kita juga berpikir bahwa pelayanan itu kan tugasnya pendeta, pastor, vikaris, atau rohaniawan yang sudah sekolah teologi, yang sudah digaji oleh gereja, jemaat. Kalau kita kaum awam, apalagi yang sudah sepuh, apalagi yang ibu-ibu, wah nggak perlu lagi terlibat dalam pelayanan. Padahal setiap kita telah menerima anugerah Kristus, mina tadi, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, dengan berbagai alasan tadi, maka seandainya sang pemilik itu kembali hari ini, kira-kira kita termasuk hamba yang mana? Hamba yang menghasilkan 10 mina? Atau yang menghasilkan 5 mina? Atau yang leres? Kita adalah hamba yang menyimpan mina dalam sapu tangan. Yang seharusnya sapu tangan itu kita gunakan untuk mengelap keringat karena kita mengelola mina tadi. Kita menyembunyikan Injil di balik kesibukan kita masing-masing. Rakober.
Kita merasa takut, menganggap belum waktunya. Seolah-olah kita tahu berapa lama waktu yang diberikan Tuhan buat kita. Kita nggak tahu umur kita masing-masing ya. Jadi nggak usah tunggu-tunggu sebenarnya. Kita adalah hamba yang terus-menerus menyimpan minat. Setiap hari kita ke sawah, dari pagi sampai sore, sampai-sampai nggak sempat berdoa, sampai-sampai nggak sempat membaca firman. Kita sibuk dengan urusan keluarga, hajatan, arisan. Kita lupa bersyukur, memberitakan firman. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang rohani, tetapi kalau untuk urusan dunia itu selalu ada waktunya. Itu di luar sana, di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Kok Pak Agus keras sekali ya firman Tuhan hari ini. Ya sesuai tema tadi yang kita baca di bacaan yang Perjanjian Lama pertama mengatakan, jangan mengurangi sepatah kata pun. Ya kan? Kalau berita penghukuman, berita yang keras itu ya harus disampaikan dengan sekeras-kerasnya. Saudara, hari penghakiman itu benar-benar ada. Dan Tuhan kita akan kembali menanyakan apa yang Ia titipkan. Tanpa sadar, saudara. Kita menyimpan mina kita, Injil kita, rapat-rapat. Dan kita tidak pernah memperdagangkan dalam perbuatan kasih kita. Dalam kesaksian hidup kita. Kita takut ditertawakan ketika kita berbicara soal iman. Atau merasa, ya tadi, wah sudah ada pendeta, ngapain saya ngomong itu. Ingatlah, pemilik itu hidup. Pemilik yang hidup itu akan kembali. Pemilik mina itu akan kembali. Jika ia kembali hari ini, sesungguhnya kita didapati sebagai hamba yang tidak setia, yang menyimpan mina itu dengan sapu tangan. Bukankah kalau begitu kita membutuhkan juru selamat yang menggantikan kegagalan kita, mengelola berkat-berkat Tuhan. Syukur kepada Allah, saudara. Yesus datang bukan hanya untuk memberikan tugas, tetapi dia lebih dahulu melayani dan memberikan teladan dalam kerendahan hati dan ketaatannya. Kita pernah mengingat bagaimana ia membasuh kaki murid-muridnya, menjamah orang yang sakit kusta, di mana orang lain tidak mau menjamah karena dianggap najis. Dia memberi makan banyak orang yang kelaparan. Bahkan disalib untuk mengampuni musuh-musuhnya. Dengan begitu, ia telah berdiri di hadapan Allah Bapa, menggantikan saya dan saudara, hamba-hamba yang tidak setia, yang menyimpan mina itu dalam sapu tangan karena kedagingan kita, karena kelemahan kita. Yesus Kristus telah melayani dengan kasih, mengutamakan orang lain, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dan ini teladan bagi kita, orang percaya, untuk melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang rendah hati. Sekarang kita nggak perlu membasuh kaki seperti Yesus lakukan. Tetapi kita dipanggil untuk menggunakan kesempatan mengelola mina. Setiap talenta, waktu, kesempatan yang kita miliki. Mari kita bersama-sama pakai untuk menyebarkan kasih Kristus. Jangan tunggu nanti, saudara. Masa anugerah ini adalah masa kesempatan. Waktu untuk bekerja bagi Tuhan. Itulah cara memperdagangkan mina, titipan Tuhan. Sehingga ketika pemilik itu kembali, Tuhan kembali, kita akan memberikan hasil iman itu sebagai syukur kepada Allah. Sebagai pujian dan hormat kepada Allah. Saudara-saudara, Tuhan tidak menuntut kita semua itu jadi pendeta. Enggak. Tetapi Ia mau supaya kita, siapapun, dimanapun kita berada, kita memperdagangkan mina. Itulah ladang pelayanan kita. Karena pelayanan itu tidak sebatas kebaktian di gereja. Seluruh hidup kita, di rumah, di sawah, di kantor, di sekolah,
itu ladang di mana kita bisa melayani, mengembangkan mina, berkat rohani yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kelola berkat Tuhan, karena itu adalah titipan dari Tuhan. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Yang kedua, ini yang kedua, apa yang Tuhan mau, Tuhan kendaki dengan titipannya tadi. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-15, bangsawan itu ketika dia kembali, ia memanggil hambanya untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka hasilkan. Demikian juga Yesus akan datang kembali dan menanyakan bagaimana kita menggunakan hidup, menggunakan waktu, menggunakan iman yang telah dititipkan kepada kita. Bukan karena Tuhan itu membutuhkan hasilnya, bukan. Tetapi karena iman yang sejati itu pasti menghasilkan buah. Tuhan mengharapkan hasil. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan itu terlalu jauh, terlalu sibuk, sehingga tidak memperhatikan apa yang kita lakukan. Nah, tapi perumpamaan tadi mengingatkan bahwa Tuhan akan kembali menanyakan bagaimana kita menggunakan mina, menggunakan apa yang sudah kita terima hari ini. Saudara, setiap minggu kita terima mina itu. Kita seharusnya bersyukur setiap minggu, bahkan minggu pertama di Gereja Lutheran Indonesia ini diberikan Injil dengan firman dan sakramen dengan ciri khas Lutheran. Dibuat sedemikian rupa, saudara maju ke depan lalu pastornya mengatakan, ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Dengan keras, berulang-ulang. Supaya dengan demikian kita itu selalu benar-benar meresapi Injil melalui firman dan sakramen yang pada akhirnya memberikan pengampunan dan kelegaan bagi kita. Saudara, bukankah dengan berkat-berkat itu harusnya ketika kita keluar dari gereja kita akan membawa hati yang diperbarui, hidup yang penuh dengan sukacita dan syukur, karena kita masih diberi kesempatan menikmati semua berkat rohani tadi dengan tubuh yang sehat lagi, dengan keluarga yang mengasihi kita lagi, dengan jemaat-jemaat yang begitu istimewa lagi. Perubahan itu seharusnya terjadi dalam hidup kita. Itulah hasil yang diharapkan oleh Sang Pemberi hidup. Tetapi rupa-rupanya seringkali kita gagal membawa Injil itu keluar pintu gereja. Justru yang kita bawa adalah manusia lama kita, kebiasaan lama kita. Kita masih menyamakan dosa dan keinginan daging itu seperti payung. Loh, kok seperti payung, saudara? Yang ketika masuk, biasanya orang masuk itu bawa payung kalau hujan, payungnya dititipkan di luar. Karena basah ya, di luar. Lalu begitu masuk, di dalam kita kusuk menikmati firman dan sakramen. Tetapi begitu pulang, kita langsung ambil payung yang kita tinggal tadi di luar. Jadi begitu kita keluar dari gereja, kita hidup berpayung dosa lagi. Berpayung manusia lama lagi. Masih dengan cara hidup yang lama. Kebiasaan yang lama. Yang tidak menghargai, bahkan yang merusak berkat-berkat Allah. Kita terus lakukan. Saudara-saudara. Iman. Berkat Allah. Yang seringkali kita rusak. Dengan cara kita menerima ajaran-ajaran yang tidak sehat. Kesehatan itu berkat Allah. Tetapi kita rusak sendiri dengan hal-hal yang tidak berguna, yang menghancurkan pelan-pelan tubuh kita, aktivitas yang membuat tubuh jasmani kita, yang adalah berkat Tuhan, yang titipkan Tuhan kita, rusak sendiri. Keluarga adalah berkat Allah, tetapi seringkali kita rusak
dengan ketidaksetiaan kita, ego kita masing-masing. Kalau saudara datang ke gereja ini tadi dengan hati yang membenci saudaramu, yang bertengkar dengan suamimu, yang bertengkar dengan istrimu, nanti begitu keluar dari tempat ini, jangan bawa seperti payung. Begitu keluar dari tempat ini mendengarkan firman, jangan lagi bawa kebencianmu. Jika kita tadi berangkat boncengan dengan istri kita sambil merengut-merengut, nanti pulang ya dengan rangkulan ya. Karena kita sudah mendengarkan firman. Bawalah berkat firman yang kita terima tadi. Mina yang kita terima tadi. Bagikan itu kepada semua orang yang kita jumpai. Mulai dari keluarga kita. Sejak saudara meninggalkan gereja ini. Kita bayangkan saudara, ketika kita pulang dari gereja ini, Tuhan Yesus berdiri di depan pintu sana, menyalami saudara satu persatu dengan senyum sambil berpesan, pulanglah dengan sukacita, dosamu sudah diampuni, aku titipkan Injil kabar gembira ini untuk kau teruskan kepada keluargamu, tetanggamu, semua orang di pasar, semua orang di pekerjaan, semua orang yang ada di sawah. Jangan lupa, besok kesini lagi, ajak keluargamu yang tidak ke gereja. Ajak anakmu yang tidak ke gereja. Ajak istrimu. Aku menyertai. Bayangkan seperti itu, saudara. Itulah Kristus Tuhan kita. Ia datang kembali. Ia akan datang kembali. Bukan untuk menakut-nakuti kita. Tetapi ia sendiri telah menanggung kegagalan kita di atas kayu salib. Maka ketika kita hidup setiap hari, melekkan mata bangun pagi, ingat, oh saya masih diberikan kesempatan untuk menghasilkan buah iman. Maka gunakan waktu, talenta, sumber daya yang Tuhan percayakan untuk hal-hal yang kekal. Sehingga saat ia kembali, kita didapati sebagai hamba yang setia. Dan Tuhan mengatakan, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Yang terakhir, mudah-mudahan nggak molor ya waktunya. Tapi kalau molor ya, maklum ya Pak Pengurus ya. Karena sudah lama tidak berdiri di sini tuh terlalu menggebu-gebu. Jadi ya wajar kalau lama ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Ternyata ketika bangsawan memberi upah kepada hamba yang setia dan memberikan hukuman bagi yang tidak setia, kita disadarkan bahwa kesetiaan akan menerima upah dan ketidaksetiaan akan dihukum berat. Saudara, dalam perumpamaan tadi sekali lagi kita diingatkan, sang bangsawan memberi upah kepada hamba-hamba yang setia sesuai dengan kesetiaan mereka. Yang 10 dikasih 10 kota, yang 5 dikasih 5 kota. Berarti lebih besar. Namun hamba yang malas dan tidak setia kehilangan semuanya. Tetapi hamba yang tidak setia tadi bahkan malah menyalahkan tuannya. Padahal masalahnya adalah ketakutan dan kemalasan, ketidaktaatan. Yesus menegaskan bahwa siapa yang setia akan menerima lebih dan siapa yang tidak setia akan kehilangan, bahkan kehilangan apa yang dimilikinya, saudara. Saudara, di titik ini kita harus jujur. Siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berani berkata, saya adalah hamba yang setia? Saya tidak berani. Tidak ada yang berani. Mengapa tidak berani, saudara? Karena kita sekuat-kuatnya kita hidup mau setia.
Kita dikepung dengan begitu banyaknya godaan, keadaan di sekitar kita, manusia lama kita, dan juga iblis yang selalu menawarkan hal-hal yang tampaknya lebih menarik daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Contohnya, mau setia baca Alkitab, ngantuk. Itu kedagingan kita, saudara. Enggak mudeng artinya, ya wes tutup. Mau setia ke gereja, hujan, ada rewang, kondangan, asam urate kumat, mumet, ada tamu, kerja bakti dan sebagainya. Mau setia memberi persembahan, tiba-tiba ada mendeling, minggon. Mendeling tahu ya? Mendeling kalau di Jogja itu mendeling. Apa namanya? Di sini apa? Plecit ya, plecit. Akhirnya yang tadi mau buat persembahan ya sudahlah, daripada diomeli Bang Plecit. Ya wis, ya. Enggak ada Bang Plecit, naik motor banyak bocor. Ya wis lah gue nempel ban rasido persem. Mau setia mengikut Kristus, dilalah. Kok yo ora entuk pekerjaan. Ditawari pekerjaan syaratnya wis melu aku rasane gereja. Mau setia dengan keluarga, ternyata tiba-tiba ada WA nyasar dari mantan teman SMA. Akhirnya apa? Mau setia, waduh, berdoanya bukan tolong Tuhan jauhkan dari godaan, tapi jadilah kehendakmu. Loh, gimana? Kalau sudah ada WA yang seperti itu harusnya segera blokir ya, kalau aneh-aneh begitu ya, kalau aneh-aneh. Mau setia menjaga berkat tubuh yang sehat, mager alias malas apa? Malas gerak, ya penake rebahan, ya kan? Wah, mau mandek udut, wah kancane udut, wah kecut. Akhirnya tetap. Saya seringkali kalau di kelas itu menyampaikan, kalau kita udut itu pernah sekali-sekali ke rumah sakit, puskesmas di situ disamakan orang udut itu dengan asap knalpot. Jadi bayangkan kalau saudara ngudut begini, saudara sedang ngisep knalpot, saudara. Naik knalpot ini. Kadang-kadang kita mau menjaga tubuh sebagai berkat rohani, berkat jasmani yang Tuhan berikan. Susah. Akhirnya terbukti, saudara. Terbukti kita adalah hamba yang tidak setia karena keadaan di sekitar kita, karena manusia lama kita, karena iblis yang menggoda kita dengan hal-hal yang lebih menyenangkan di luar sana. Kita lebih suka menjadikan IDD. Apa itu IDD? Iblis, dunia, dan daging. Tadi sebagai raja kita, bukan Tuhan yang menjadikan pemilik itu raja kita. Apakah kita bangga dengan predikat hamba yang tidak setia? Kalau dalam perumpamaan tadi dikatakan, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu ini. Bahkan di akhir kalimat, saudara, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lalu kita ini tadi disebut hamba yang tidak setia. Ya seharusnya ini menjadikan kita sedih, saudara. Seharusnya ini menjadikan kita takut karena kita semua adalah orang-orang yang seharusnya menerima penghukuman karena kegagalan kita untuk setia. Tetapi puji Tuhan, saudara, 2000 tahun yang lalu, Yesus datang menggantikan kita yang seharusnya menerima penghukuman tadi. Ialah satu-satunya hamba yang setia. Ia menjadi hamba yang setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib untuk menanggung hukuman
yang seharusnya kita tanggung. Karena perbuatannya di atas kayu salib itu. Sekarang saya dan saudara mendapatkan kesempatan kedua. Untuk melayani Tuhan, untuk mengelola mina, dan untuk terus bersandar pada belas kasihan Tuhan yang setia itu. Karena tanpa pertolongan Tuhan, setiap hari kita hanyalah didapati sebagai hamba-hamba yang tidak setia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya selama kita masih bernafas, selama itulah kesempatan untuk menggunakan semua mina yang kita terima. Firman Tuhan adalah mina kita. Injil adalah mina kita. Kesehatan adalah mina kita. Semua yang kita miliki itulah mina kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.